Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Francisca, NIM 203200260 dari kelas PGMBI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain dan model pembelajaran PKN di MI atau SD. Tema yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian desain pembelajaran PKN di MI atau SD dan pengertian model pembelajaran PKN di MI atau SD. Desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu design. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dapat diartikan kerangka, bentuk, rancangan, pola, motif, model, menata, memasukkan, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain diartikan dengan tahsim, yaitu teknik mengatur sesuatu atau pembelajaran dengan cara sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Menurut tokoh para ahli, yang pertama, menurut Reiser, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga sebagai proses yang rumit tapi kreatif, aktif, dan berulang-ulang. Definisi ini bermakna sistem pelatihan, yaitu pendidikan di organisasi, serta proses yang teruji dapat dikaji ulang penerapannya. Dan tokoh ahli yang kedua adalah Gagne, Briggs, dan Wager. Mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang di mana proses tersebut memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Menurut mereka, proses belajar terjadi karena adanya kondisi belajar internal dan eksternal. Kondisi internal ini kemampuan dan kesiapan diri pembelajar. Sedangkan eksternal pengaturan lingkungan yang didesain. Penyiapan kondisi eksternal yang dimaksud menurut mereka sebagai desain pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menerapkan konsep pendekatan sistem agar berhasil meningkatkan suatu kinerja seseorang. Dan mereka percaya bahwa proses belajar yang terjadi secara internal dapat ditumbuhkan jika faktor eksternal dapat didesain dengan efektif. Dari pengertian kedua ahli tersebut, mengenai pengertian desain pembelajaran memberikan makna bahwa desain merupakan suatu kegiatan yang menurut profesionalisme dan kompetensi, sebab tidak mungkin seseorang dapat mendesain pembelajaran dengan baik dan benar jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Dengan begitu, mendesain membutuhkan ilmu, pengalaman, dan pengamatan yang cukup terhadap gejala dan karakteristik masalah. Pengertian model pembelajaran PKN di MI atau SD, yaitu bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sebuah model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, tetapi model pembelajaran ini dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pendidik harus mengaitkan model-model pembelajaran pada siswa. Jadi, menurut para ahli Joy, Che, dan Weil, bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu desain pembelajaran di SD atau MI. Pembelajaran PKN selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual dan memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektif dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal
yang perlu mendapat perhatian guru dan calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran di PKN di kelas yang dibekali pengetahuan materi pembelajaran dan metode pembelajaran atau pendekatan pelajaran. Hal yang perlu diperhatikan untuk mendesain pembelajaran PKN menurut SKL Beck 1984 membagi dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Yang faktor eksternal meliputi tentang perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat. Yang kedua, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. Yang ketiga, perubahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, kontribusi dan sistem dukungan guru. Yang kelima, sumber masukan dari sekolah. Yang faktor eksternal meliputi tentang siswa, meliputi aspek kecakapan dan kebutuhannya. Yang kedua, guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan, mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kelemahan khusus, serta perannya. Yang ketiga, etos, kerja, dan struktur politik. Yang keempat, sumber-sumber bahan pembelajaran. Yang kelima, masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. Pengembangan desain pembelajaran merupakan tugas awal bagi guru dalam mengembangkan kurikulum. Ada 3 langkah yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam menyusun desain pembelajaran. Yang pertama, mengkaji menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi PKN dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Dalam mengembangkan desain pembelajaran PKN ada 4 komponen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, substansi materi. Yang keempat, indikator sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi. Bahasan selanjutnya, desain pembelajaran PKN berbasis portofolio. Sebelum membahas lebih jauh tentang desain pembelajaran PKN yang berbasis portofolio, perlu pula mengenali materi pembelajarannya. Materi PKN dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKN yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Ada 4 pokok pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, standar kompetensi kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan. Yang kedua, kompetensi dasar kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan. Yang keempat, rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi guru. Contoh standar kompetensi PKN kelas 5, memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Standar kompetensi yang pertama dioperasionalkan dalam bentuk kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan PKN dengan paradigma baru bertumpu pada standar kompetensi dasar kewarganegaraan atau civic competence untuk semua jenjang, sedangkan pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio atau portfolio based learning merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PN tersebut. Pembelajaran PKN yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan perintahnya. Langkah-langkah pembelajaran PKN yang berbasis portofolio ini meliputi
mengidentifikasi masalah yang akan dikaji, mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber yang berkenaan dengan masalah yang dikaji. Yang ketiga, mencapai pemecahan masalah, membuat kebijakan publik, memuat rencana tindakan. Komponen utama dalam desain pembelajaran ini, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua analisis pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat penilaian pembelajaran atau evaluasi. Yang ketiga membahas tentang model pembelajaran. Menerapkan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan modern atau kontemporer merupakan salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Pengetahuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga bukan merupakan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dalam proses itu, keaktifan peserta didik sangat menentukan dalam mengembangkan pengetahuannya. Pengajaran lama dan pengajaran baru. Sejak para ahli pendidikan menemukan konsep dan gagasan baru di dalam pengajaran, sejak inilah sistem pendidikan selalu bersifat berubah-ubah, sama halnya pembelajaran PKN di SD. Karena dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, diharapkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia pun akan mengalami proses-proses pembaharuan yang akan meningkatkan indeks prestasi dalam pemanfaatan sistem pendidikan dan proses belajar mengajar pada siswa sekolah dasar. Pengajaran lama yang kita akan bahas. Yang pertama, pengajaran lama atau tradisional. Yang pertama, sistem dalam pengajaran lama atau tradisional memiliki beberapa kelemahan. Dan kelemahan pengajaran lama atau tradisional antara lain penggunaan metode mendengarkan dan resitasi atau delusion hearing recitation method yang dianggap sebagai pemborosan, atau dengan istilah lain yaitu pengajaran lama menggunakan cara lama yang dengan arti pemborosan kata dalam menggunakan bahasa atau dengan cara membuat kalimat. Yang kedua yaitu tugas-tugas konvensional yang diberikan tidak menentu, tidak jelas, dan pengajaran atau metode belajar yang tidak edukatif. Atau bisa dimaksud tugas-tugas konvensional ini yang diberikan tidak jelas atau dengan cara metode belajarnya itu masih menggunakan cara lama atau membosankan dan peserta didik tidak berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga, pengajaran berpusat pada kata-kata dan kurang memperhatikan pada arti dan makna. Biasanya pengajaran berpusat ini, kalau pengajaran lama, dia itu tidak mementingkan arti dari masalah tersebut atau tidak mementingkan arti dan makna dari kata-kata tersebut. Yang keempat, sangat mementingkan sejumlah besar fakta-fakta yang kurang berarti, terlampau mudah pula dilupakan. Jadi, mementingkan sejumlah besar fakta-fakta ini seperti halnya gunung meletus, itu kan fakta. Jadi yang pengajaran lama ini sangat mementingkan sejumlah fakta yang kurang berarti. Jadi faktanya tersebut tidak berarti dan kurang bermakna. Yang kelima, gagal menggunakan alat-alat visual dan alat-alat konkret. Ini bisa kita amati bahwa sekolah-sekolah yang pengajarannya lama gagal menggunakan seperti sound sama proyektor. Yang keenam, tidak berhasil mengkorelasikan pengajaran-pengajaran dengan pusat-pusat minat, masalah, dan proyek. Biasanya pengajaran lama tidak ada tentang minat bakat seperti itu. Yang ketujuh, kurang sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kelompok. Biasanya pengajaran lama lebih ke individu, tidak ke kelompok. Yang
Kedelapan, menggunakan metode mengajar yang tidak serasi menimbulkan pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap keseimbangan mental dan perkembangan pribadi siswa. Biasanya pengajaran dahulu, pengajaran metode pengajaran lama atau tradisional ini tidak serasi menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap keseimbangan mental dan perkembangan pribadi siswa. Seperti mengajarnya itu bisa kekerasannya lebih ke mental gitu. Kalau salah lebih ke mental metode pengajarannya. Yang kesembilan, kegagalan dalam menggunakan kegiatan-kegiatan belajar di luar sekolah. Seperti kalau pengajaran lama itu gagal menggunakan metode di luar sekolah seperti di taman. Kan kalau pelajaran IPA biasanya kan berhubungan dengan lingkungan seperti bunga, seperti itu. Jadi kalau pengajaran lama itu di dalam kelas terus, jadi nggak di luar kelas seperti di taman gitu. Seperti pelajaran IPA, dia tidak menggunakan lingkungannya untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Itu kalau pengajaran yang lama. Tidak mampu. Yang ke-10, tidak mampu mengadakan pengukuran atau penilaian secara tepat dan objektif terhadap kemajuan murid. Biasanya pengajaran lama ini tidak melihat potensi di diri siswa tersebut memiliki potensi atau tidak. Biasanya pengajaran lama itu menilainya rata-rata. Jadi tidak menilai dengan objektif terhadap kemajuan muridnya. Pengajaran baru. Sejak memasuki pertengahan abad ke-20 ini, maka banyak melakukan perbaikan-perbaikan sistem pembelajaran atas kelemahan-kelemahan pengajaran tradisional tersebut. Perubahan yang timbul itu yaitu digunakan prinsip-prinsip pengajaran yang baru. Seperti prinsip pengajaran yang baru itu seperti tidak menggunakan bahasa berulang-ulang. Seumpamanya membuat kalimat dengan bahasa kata yang berulang-ulang. Yang kedua, faktor siswa dinilai sebagai unsur yang penting. Faktor siswa ini dengan cara melihat kemampuan siswa dan perubahan kemajuan siswa dalam memahami pelajaran. Dan menghormati setiap individu siswa. Yang pengajaran terbaru ini saling menghormati setiap individu siswa yang agamanya berbeda, jadi saling menghormati atau tidak membuli. Dengan adanya orang yang tidak bisa mengerjakan tugas, tidak dibuli. Yang keempat, perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi ini seperti siswa tersebut bisa mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh guru, padahal hari kemarin belum bisa mengerjakan dari guru. Yaitu itu bisa masuk ke perkembangan pribadi. Yang kelima, digunakannya metode dan teknik mengajar yang baru. Teknik mengajar yang baru ini seperti tadi, kalau pengajaran yang lama kan diajar di dalam kelas saja, tidak di luar kelas. Kalau pengajarannya baru ini diajar dan menggunakan teknik pengajaran yang baru ini diajar di luar kelas, seperti di taman tadi. Jadi waktu pembelajaran IPA, siswa tersebut diajak ke taman untuk mengamati bunga yang berhubungan dengan IPA tersebut. Dan konsep baru dalam disiplin. Konsep baru ini siswa memakai seragam yang rapi dan atribut yang lengkap. Perkembangan dalam yang ketujuh, perkembangan dalam bidang pengukuran dan evaluasi. Jadi, dalam akhir semester ada perkembangan dalam bidang pengukuran dan evaluasi, bahwa anak tersebut kekurangannya di mana saja. Dalam pengajaran baru terdapat evaluasi. Jadi guru mengamati siswa dalam perkembangan siswa dan kemajuan siswa. Jadi
waktu akhir semester dievaluasi sama gurunya. Yang kedelapan, penggunaan audiovisual. Penggunaan audiovisual ini dalam pengajaran. Dalam pengajaran ini, audiovisual ini, pengajaran yang baru ini menggunakan seperti sound, proyektor, seperti itu. Guru menjelaskan dengan proyektor dan sound. Jadi siswa tidak bosan untuk mendengarkan guru dengan cara audiovisual. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.